Hai orang dalam, balik lagi di tips mendalam kali ini sama gue Babon. Kali ini kita akan ngebahas pengapian Vespa CDI dan pengapian Vespa Platina. Yuk kita simak sama-sama di mana perbedaannya dan di mana keunggulannya masing-masing pengapian. Pada sebuah motor Vespa, pengapian itu merupakan sebuah jantung di dalam kendaraan tersebut. Dan dia memiliki dua pengapian, di antaranya CDI dan Platina. CDI itu sendiri merupakan perkembangan dari pengapian yang sudah ada, yaitu Platina, dia menggunakan kapasitor dan teknologi sebagainya. Sedangkan Platina itu masih menggunakan sistem pemantik, jadi mechanical. Di depan gua itu udah ada contoh barang pengapian Vespa. Gua ambil contohnya pengapian Vespa di Vespa PX, di mana Vespa PX keluaran pertama itu masih menggunakan pengapian Platina. Dan ini contoh pengapian Platina pada Vespa PX. Dan yang satu lagi adalah pengapian CDI pada Vespa eksklusif atau PX. Nah, di antara perbedaan kedua barang ini, teman-teman bisa lihat. Di sini sudah menggunakan pickup atau yang kita sebut pulsar, dan di sini masih menggunakan Platina. Yuk kita bahas satu-satu. Nah, pada Vespa PX keluaran pertama itu dari tahun 1978 sampai dengan 1984 dia masih menggunakan pengapian Platina. Apa sih Platina? Dia berupa mechanical, dia memercikan api, menyambung putuskan ke coil, sehingga di busi itu terjadi percikan. Makanya kalau kita selah kadang-kadang bunyi tek 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 tek. Nah, itu yang menghasilkan apinya itu dari pentokan Platina ini. Nah, pentokan Platina ini bekerja dari sistem rotor magnetnya. Ini rotor magnet dari Vespa PX. Nah, di Vespa rotor magnetnya ini dia ada tonjolan top di mana titik mechanical Platina tersebut memercikan apinya. Kekurangannya pada pengapian Platina pada Vespa PX itu biasanya karena ini mechanical, dia bermain di sini. Ada titik Platinanya. Ini ada kemungkinan dia habis. Dan kalau dia melewati batas toleransi titik habisnya ini, kalian mau tidak mau ini harus diganti platinanya. Dan titik apinya pun tidak bisa sestabil seperti halnya CDI. Nanti kita bahas si CDI-nya. Jadi titiknya itu kadang-kadang kalau dia ada perubahan di panas, dia kadang-kadang suka timingnya suka agak berubah. Jadi titik api itu sebenarnya bisa kita atur timingnya, mau berapa kedekatannya, nah dan purnya. Nah di situ bisa terlihat batas resistansi dari panasnya mesin dan berpengaruh sama platinanya. Dan kemudian pada pengapian Platina itu ada lagi bagian yang namanya kondensor. Kondensor itu ngejaga pengapian Platina ini, percikan Platina ini agar nggak besar. Inilah yang menjaga usia pakai dari Platina itu sendiri. Nah, kalau kondensornya ini pecah, itu biasanya apinya kebesaran dan di mesin pun jadi nggak stabil, itu biasanya. Oke, dan ini tipe rotor magnet Vespa PX yang Platina. Tentunya dia ada lubang di dalamnya untuk menyetel bagian platinanya, dan bagian rotornya tentunya ada jendolan di dalamnya. Jadi dia nggak full circle, dia pasti ada jendolan untuk bikin platina ini naik turun. Oke, dan kodenya tuh PC. Ada Ducati, ada banyak lainnya. Dan pengapian yang kedua itu adalah CDI.
Vespa PX lansiran tahun 1985 sampai dengan keluaran terakhir dia sudah menggunakan pengapian CDI, di mana pengapian CDI itu kita sudah dirubah dengan bahan elektronik yaitu pickup itu pulser dan ini ada spool CDI. Nah, pickup inilah yang mengantarkan listrik ke CDI. Nah, di depan gua ada CDI tick, dan dari CDI tick inilah yang mengatur putus nyambungnya api ke coil. Oke, jadi harusnya dari sini masuk ke sini merintahin jalur putus nyambungnya ke coil. Nah, pengapian CDI ini jauh lebih stabil dari platina karena dia sudah tidak ada sistem mechanical. Semua ada sistem elektronik di dalamnya yang mengatur bagaimana putus atau besar kecilnya arus listrik yang dihantarkan. Dan efisiensi bahan bakar yang terjadi pada pengapian CDI itu jauh lebih efisien ketimbang platina. Namun terkendalanya pengapian CDI itu biasanya kalau sudah terjadi kendala pada CDI-nya. Jadi bahasanya tuh gini, kalau di platina, kalau mati, kalau berbet, kita rapetin lagi platinanya, dia masih bisa berjalan dengan baik. Masih bisa berjalan. Nah, sedangkan di CDI, kalau misalkan ada kendala di CDI-nya, dia mati ya mati, kita nggak bisa apa-apain gitu. Kita palingan kita cek pengapiannya, kalau memang benar-benar mati ya kalian harus ganti ornamen ini. Dan ini biasanya. Jadi kalau berdasarkan pengalaman teman-teman yang senang touring jauh dan teman-teman yang sudah pakai Vespa lama, mereka fanatik dengan pengapian platinanya karena menurut mereka pengapian platina itu nyaman dengan speednya, dengan ya bisa di-adjust secara kebutuhan lah. Jadi lo mau suka dengan pengapian dengan tipikal karakter motor dan mesin yang seperti apa, itu bisa kita adjust. Dan di CDI ya lo harus terima dengan elektronik pendukung ini yang sudah notabene plug-in, yang kita hanya cuma bisa atur titik nah dan purnya aja, titik mati api di ruang bakar. Kemudian ini di depan gue ada rotor magnet CDI Vespa PX. Ini eksklusif generasi pertama yang belum ada gigi starter ya. Ini ada yang kode PCE dan ada pun Ducati. Kita biasanya nyebutnya magnet berat. Dan ini pun juga memiliki kendala. Kalau teman-teman tahu, magnet tipe ini itu suka pada copot bagian magnetnya. Nah, ini yang gue pegang kebetulan magnetnya dia udah copot satu. Tuh. Jadi di tipikal rotor magnet yang ini tuh memang nggak begitu kuat. Tapi untuk digunakan sebagai pengapian ini cukup stabil. Kemudian coilnya. Coil dari tipe platina dan tipe CDI dia sama, nggak ada perbedaan coilnya. Dan nggak ada beda spesifik apapun, paling cuma bentuk pegangannya aja. Di eksklusif generasi terakhir dia pegangannya udah kayak Excel, dan eksklusif pertama sama, semua sama, dan fungsinya pun sama. Cuma bedanya yang lama itu dari platina itu naik ke sini dari kondensor, dan kalau ini dari CDI masuk ke sini. Gitu. Jadi buat teman-teman, kalian bisa tentuin di mana nyamannya kalian untuk menggunakan pengapian di Vespa kalian. Periksa pengapian kalian karena itu merupakan jantung di Vespa, karena itu yang mempengaruhi kinerja mesin kalian, dari efisiensi bahan bakar, dari tenaga, bahkan dari kenyamanan berkendara, itu sangat berpengaruh. Kemudian dari segi harga, package untuk harga CDI set
memang cenderung lebih mahal daripada platina. Dan dan CDI itu tidak memiliki batas maintenance, maksudnya tidak ada fast moving maintenance yang harus kalian lakukan seperti halnya platina. Kalau platina kalian harus servis jarak resistansi antara pelatuknya, dan dia ada seal wall di dalam platina, di mana seal sapu ini yang membersihkan rotor magnet untuk ngebantu platina ini memantik. Ini harus rutin kalian cek. Dan bagian kondensornya pun harus sering kalian cek, karena kalau ini sampai pecah, motor kalian nggak akan nyaman. Untuk ketersediaan spare part di bagian pengapian platina sekarang ini, untuk spool platina yang original itu mungkin udah agak sedikit susah didapetin, paling kita cuma bisa pakai merek Ton. Dan platina di PX pun sama, itu juga udah mulai susah dapetin original. Tapi untuk di Vespa varian seperti Super, Sprint, itu platina untuk tipe-tipe yang bagusnya masih tersedia, walaupun keterbatasan partnya pun udah mulai kelihatan gitu loh, kalian udah mulai susah lah bahasanya, tapi tetap ada. Dan di CDI dari tipe Pulsar pickup ini sekarang udah banyak banget yang ngeluarin. Ada Ricambi, ada Dan Motor, bahkan Taiwan pun sekarang ngeluarin. Varian harganya pun juga cukup enak gitu loh, bisa kalian tentuin. Dan di spool CDI-nya pun ini juga banyak banget, ada merek Ton, ada merek Ricambi, ada merek Dan Motor. Original yang di kaleng pun itu masih banyak yang jual. Jadi kalau dari segi spare part ya yang CDI lebih cenderung menang lah daripada yang platina. Nah, mungkin teman-teman yang suka touring kenapa suka banget dengan platina? Yaitu tadi yang gue sempat bilang, pengapian platina itu lebih bisa diajak kompromi daripada CDI. Jadi saat dia memiliki kendala atau bahasanya pemantik ini habis, dia melewati batas toleransi, jarak pemantik ini kita deketin, motor itu masih bisa jalan. Tetapi kalau di CDI, dia ini sudah berbet, nahpurnya jaraknya sudah kita deketin, dan ini mati, kita udah nggak dapat, lo harus ganti CDI ini. Dan yang itu tadi, sekarang CDI ini udah banyak banget keluar, dari Pulsar dan CDI ini udah banyak banget keluar. Ini pun juga banyak, kita Ricambi ada, Dan Motor, Vivo ngeluarin, bahkan original dari Piaggio dari aftermarket pun juga udah ngeluarin. Dan Taiwan yang racing product atau yang lokal product tuh udah banyak juga yang buat, dan ketahanannya cukup oke lah, bisa ngedongkrak performance tau gue. Jadi di antara kedua barang ini ada plus dan minusnya, dan mungkin ya itulah alasannya kenapa orang masih ada yang bertahan dengan platina dan kenapa ada orang yang memilih CDI pada motornya. So, tentuin pilihan kalian tim platina atau tim CDI. Kalau gue itu lebih cenderung ke tim platina. Oke? Makasih atas waktunya. Ayo kita berdiskusi bersama tentang platina dan Vespa di kolom komentar. Mari subscribe channelnya. Mari bervespa, mari berkarya. Dadah.